ini kita bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang masih bisa kita miliki sampai saat ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur buat kesehatan kami, kekuatan kami, sukacita kami, dan bahkan kesempatan yang kami miliki saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biar pujian kami, penyembahan kami benar-benar bisa menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur buat hari ini. Kesempatan untuk setiap kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menghasilkan buah yang bisa memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menunaikan segala ucapan syukur kami. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom MDCR. Saya mengajak kita semua memberikan yang terbaik buat Tuhan. Membawa pujian kita, membawa sembah kita, membawa tari-tarian kita buat Tuhan. Buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini persembahan kami. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Di bumi dan di surga, takluk kepadamu Tuhan. Engkaulah pribadi yang diagungkan. Engkaulah pribadi yang ditinggikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengangkat pujian kami kepadamu Tuhan.
sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi. Engkau layak ditinggikan. Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami menikmati kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau, Tuhan. Kami menikmati, Tuhan, segala yang baik yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mau berkata, Engkau tetap Raja kami di atas segalanya, Tuhan. Di atas segala kondisi yang ada hari-hari ini, kami mau tetap menyembah Engkau. Ini pujian kami, Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Katakan, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
dimuliakan Yesus Tuhan. Engkaulah Raja yang layak ditinggikan. Engkaulah Raja yang layak ditinggikan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja yang layak ditinggikan di setiap tempat, setiap bangsa, setiap pribadi. Patut menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, agung dan perkasalah jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Rajaku.
bersyukur Engkau Allah yang luar biasa untuk hidup kami. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak terima pujian dan penyembahan dari setiap kami. Hari ini bawa setiap kami jemaat-Mu Tuhan untuk mengalami Engkau lebih lagi. Bawa kami dalam satu pengertian, masuk di dalam penyembahan yang sesungguhnya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini, itu boleh membawa kehidupan kami mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam minggu yang kedua di mana kita akan belajar kembali tentang tentang penyembahan kita, truly worshiper, ya. Dan hari ini ayat atau firman yang menjadi dasar pembahasan kita akan kita ambil di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembahasan firman Tuhan pada hari ini ya bicara bagaimana kita menyembah Bapa. Ya, dan dikatakan di Keluaran 20 di ayat kedua, ya kalau kita baca tadi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ada satu hal yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan jadikan sebuah statement di ayat ini, bahwa Dialah Allah, dialah Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Pagi hari ini firman ini mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk kita juga mengingat dialah Allah yang sudah menebus, yang sudah membawa kita keluar dari perbudakan dosa, dari keterikatan akan dosa, sehingga menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan atas setiap dosa. Artinya ketika kita bicara bagaimana kita menyembah Bapa, menyembah Allah kita, itu berbicara bagaimana kita menyadari siapa Tuhan kita dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Siapa Bapa kita, siapa Allah kita, dan apa yang telah dilakukan oleh Bapa kita. Kalau di pembacaan di ayat kedua tadi kita baca bahwa dialah Allah yang telah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Di mana di Mesir mereka mengalami perbudakan. Dia juga Allah yang sudah membawa kita mengalami kemerdekaan atas dosa. Dia Allah yang memberikan anaknya satu-satunya datang ke dalam dunia, menggantikan setiap kita. Ketika kita menyadari siapa Allah kita, betapa besarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya kasih Allah untuk setiap kehidupan kita, ini akan membawa setiap kita untuk bisa mengucap syukur, untuk kita bisa masuk menyembah kepada Dia Allah pribadi yang sudah menyelamatkan kita. Dia Allah
Dia pribadi yang sudah menebus setiap dosa kita. Berdasarkan ayat 2 di dalam pembacaan Keluaran 20 ini, saya ingin mengajak kepada setiap kita, ketika dikatakan pujian, ketika kita menyembah Tuhan, ini bukan bicara masalah genre musiknya. Genre musiknya apa? Apakah pop, rock, dan yang lain-lainnya? Bukan bicara tentang bagaimana pujian atau lagu seperti apa yang harus saya naikkan kepada Tuhan. Tapi ini bicara pengakuan kita, respon kita, hati kita kepada Allah yang telah menebus setiap kita. Yang telah membawa kita keluar dari perbudakan, dari keterikatan dosa kita, dari kutuk yang harusnya kita terima. Tuhan membawa kita bebas. Dan di ayat selanjutnya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 3 sampai 5 dikatakan ada 3 hal yang ditegaskan di ayat ini, ya di pembacaan ayat 3 sampai 5. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Tuhan tidak menginginkan di dalam kehidupan kita ada Allah lain. Ini bicara jangan ada padamu Allah lain, bicara tentang relationship. Tuhan tidak menginginkan ada sebuah relationship yang kita bangun yang melebihi Tuhan sebagai penebus, Tuhan sebagai Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan di ayat selanjutnya dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan membuat patung yang menyerupai. Yang dimaksud menyerupai ini adalah bagaimana menyerupai, menyamai Allah kita. Tuhan tidak mau di dalam kehidupan kita. Yang pertama ada Allah lain di hadapan kita. Dan yang kedua dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Ada 3 hal yang Tuhan tegaskan di dalam pembacaan kita di ayat 3 dan 5. Ya. Dan semua ini merujuk kepada berhala. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung yang menyerupai, dan bahkan dikatakan jangan sujud menyembah. Inilah berhala-berhala yang dituliskan pada zaman itu. Pertanyaannya pada pagi hari ini atau pertanyaannya pada hari ini, berhala itu apa sih? Berhala adalah sesuatu yang jadi penting di dalam kehidupan kita. Berhala adalah sesuatu yang lebih memikat hati kita ketimbang daripada Tuhan. Yang menjadi utama, yang menjadi raja dalam kehidupan kita, itulah berhala. Dan tentunya kalau hari ini kita katakan bahwa aku nggak nyembah patung kok. Aku nggak nyembah patung-patung buatan seperti itu. Tetapi sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita sering digiring kepada satu hal, yaitu berhala-berhala di zaman now, zaman sekarang. Saya ingin mengajak kepada kita semua hari ini, untuk kita bisa mengkoreksi diri kita, melihat kepada diri kita. Mungkin kita tidak menyembah kepada sesuatu seperti pohon atau gunung, kita mungkin gak menyembah seperti itu. Atau kita membuat sesuatu yang kita sembah, yang kita agung-agungkan. Mungkin hari ini kita tidak melakukan seperti itu. Tetapi pertanyaannya pada hari ini, berhala-berhala apa di dalam kehidupan kita yang mungkin tanpa kita sadari itu sudah menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sudah menggantikan posisi Allah kita di dalam kehidupan kita. Apakah itu karir kita? Apakah itu hobi kita? Apakah itu sesuatu yang ingin kita capai? Popularitas? Apakah itu keluarga? Kalau kesemuanya ini sudah menjadi pusat perhatian kita, menjadi sesuatu yang penting sekali di dalam kehidupan kita, hati-hati dengan hal itu. Itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita lakukan lebih memikat hati kita ketimbang Tuhan kita. Hati-hati tanpa kita sadari. Berapa banyak hari-hari ini
kita lebih memilih untuk melakukan hobi kita daripada kita datang kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan ketika kita pertama kali membuka mata kita di pagi hari? Apakah kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Apa kita membuka gadget kita terlebih dahulu? Cari-cari informasi, cari-cari yang lagi tren saat-saat ini. Hati-hati dengan hal tersebut. Ya. Nah, mungkin kita katakan, enggak, saya masih tetap beribadah kok, saya tetap masih menyembah Tuhan, saya tetap masih membaca Alkitab, saya tetap menaikkan doa-doa saya. Apa yang menjadi trigger atau apa yang menjadi ciri-ciri kalau sesuatu di dalam kehidupan kita itu sudah menjadi berhala? Nah, ini yang perlu kita sadari pagi hari ini, kita mau mengevaluasi diri kita, ya, apakah hidup kita atau apakah sesuatu yang kita lakukan ini sudah menjadi berhala. Karena seringkali kita menyangkali, enggak, saya enggak melakukan itu. Oh, saya enggak buat patung. Betul, kita tidak buat patung, tapi seperti yang tadi sudah diulaskan. Bisa bentuknya hobi yang tidak kelihatan. Bisa bentuknya karir, kita mengutamakan karir kita, mengejar karir kita. Atau bahkan menomorsatukan keluarga. Semua itu tidak ada salahnya. Bukan berarti keluarga tidak penting. Bukan berarti karir tidak penting. Tetapi kalau semuanya itu sudah menjadi atau menarik perhatian kita, menjadi pusat segala-galanya dalam kehidupan kita, ini yang harus kita berhati-hati. Jangan-jangan semuanya itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Nah, triggernya apa? Triggernya kalau apa yang jadi pusat perhatian kita atau sesuatu yang kita kejar menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita, ketika itu diambil dari kita, kita merasa nggak nyaman. Kita merasa terganggu dengan hal itu. Pernah lihat anak kecil yang disuguhkan gadget oleh orang tuanya, main games? Ya, saya lihat, saya mengikuti beberapa seminar. Ketika gadgetnya diambil, anak itu bisa nangis, bisa teriak-teriak, bisa guling-guling di tanah, bisa marah-marah seperti orang kesurupan, teriak-teriak, matanya sampai melotot-melotot kepada orang tuanya. Ketika sesuatu menjadi berhala di dalam kehidupan kita, triggernya, kalau sesuatu itu diambil dari kita, kita merasa terganggu, kita merasa nggak nyaman dengan itu. Ciri-ciri atau trigger yang kedua, yang berikutnya. Merasa gak bisa hidup kalau tidak ada itu. Merasa gak bisa hidup kalau tidak ada itu. Bahkan ada yang mengontrol hati kita. Sehingga segala sesuatunya kayaknya itu dan itu lagi. Begitu kita beralih rasanya pikiran kita segala sesuatunya gak jadi fokus lagi. Kemudian juga triggernya adalah kita mengorbankan sesuatu. Kita mesti mau cek apakah waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, waktu kita beribadah dengan Tuhan, waktu doa kita dengan Tuhan itu tetap ada. Tetap menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kalau ini semua sudah tidak jadi prioritas dalam kehidupan kita, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan hobi kita, kesukaan kita yang kita pegang, yang mengambil alih hidup kita, mengambil alih perhatian kita, itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi sampai sini saya ingin mengajak kepada setiap kita memahami penyembahan kepada berhala seperti apa yang ditulis di dalam Keluaran 20, mungkin bukan penyembahan berhala terhadap patung buatan. Kita sujud menyembah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel atau yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, ya. Bukan yang seperti itu, tetapi kita masuk dalam penyembahan berhala di zaman yang modern sekarang ini. Bagaimana waktu, karir, kehidupan kita, keluarga kita, popularitas, atau bahkan kita memuja seseorang atau memuja diri kita terlalu berlebihan, itu juga bisa menjadi satu berhala di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita waspada dengan hal-hal ini. Dan ada beberapa trigger yang tadi saya sampaikan.
sesuatu yang menjadi berhala dalam kehidupan kita itu apa saja? Yaitu ketika ada perasaan gak nyaman, ketika itu diganggu atau diambil dari kita. Kemudian kita merasa tidak bisa hidup kalau tidak ada itu. Tidak ada handphone. Berapa banyak di antara kita jujur ya, gitu. Ketika kita keluar meninggalkan rumah dan sampai ke tempat tujuan kita dan kemudian ternyata handphone kita ketinggalan di rumah. Apa yang kita rasakan? Rasanya kita seperti kehilangan sesuatu. Gak bisa tenang. Pikirannya pengen balik ke rumah ambil handphone itu. Iya atau ya? Ya. Ada yang merasa tidak bisa hidup tanpa itu. Karena apa? Sedikit-sedikit lihat handphone ya. Padahal belum tentu ada message yang masuk. Padahal belum tentu ada email penting yang masuk. Merasa tidak bisa hidup tanpanya, hati-hati. Karena ini pun bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Padahal ini sebenarnya baik. Tetapi kalau sudah menguasai dan mengikat hati kita, ini menjadi sebuah berhala dalam kehidupan kita. Kemudian mengontrol hati kita. Bahkan triggernya juga dikatakan mengorbankan sesuatu. Berapa banyak ibu-ibu yang lupa menyiapkan makanan anak atau melakukan sesuatu hanya gara-gara nonton sinetron atau drama seri. Mengorbankan sesuatu. Hari ini kita menyadari dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pagi hari ini. Tapi masing-masing kita bisa cek ke dalam hati kita ya. Berhala itu adalah sesuatu yang jadi penting di dalam kehidupan kita selain Tuhan. Berhala itu adalah lebih memikat hati kita ketimbang kita dengan Tuhan. Kita harus berwaspada. Nah, kaitannya apa dengan menyembah Bapa? Di ayat selanjutnya di dalam pembacaan Keluaran 20 tadi, ya, dikatakan sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah yang esa. Dan dikatakan Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ya, Yesaya 44 ayat 6 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ada sebuah pernyataan daripada Tuhan, akulah Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan dikatakan dan tidak ada Allah selain daripadaku, selain daripada Tuhan itu sendiri. Artinya satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, dialah Allah yang hidup, dia yang ada, yang dahulu, dan dialah Allah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada dia. Dan dia ingin dikatakan di Keluaran 20 balik lagi tadi ayat 5-nya. Akulah Tuhan, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak menginginkan setiap kita manusia yang diciptakan. Di mana Allah memiliki tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Allah menciptakan manusia untuk menyembah dia. Itu menyembah hal-hal lain. Yang sebenarnya itu bisa dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Dan dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan seperti perbuatan kepada Bapa, kepada anaknya, dan kepada keturunan ketiga, dan sampai keturunan keempat. Ini perhatikan dengan sungguh-sungguh. Penyembahan kepada berhala itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Sehingga Tuhan membalaskannya bukan hanya kepada Bapa atau si pelaku itu, kemudian anaknya. Tetapi dikatakan di Keluaran 20 tadi, kepada keturunan ketiga dan kepada keturunan keempat. Artinya sampai kepada cucu dan cicitnya. Jadi setiap kita yang pagi hari ini mengetahui kebenaran firman Tuhan, jangan main-main dengan berhala-berhala yang mungkin hari-hari ini mulai merasuk dalam kehidupan kita. Mungkin menguasai
pikiran kita, hati kita, sehingga itu mempengaruhi tindakan kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu dikatakan, ini menjadi ayat tema kita selama 1 bulan ini, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita bicara menyembah kepada Allah, di awal tadi saya katakan, untuk kita bisa menyembah kepada Allah kita, kepada Bapa kita harus menyadari siapa Tuhan kita dan apa yang telah dilakukannya untuk kehidupan kita. Dengan menyadari itu, kita tidak akan pernah main-main dengan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dengan pengertian itu, bahwa Tuhan yang sudah melakukan, Tuhan yang sudah menebus, Tuhan yang bayar harga. Kita gak akan bermain-main dengan kehidupan kita lagi. Bahkan kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kenapa? Karena yang pertama, orang itu harus mengenal siapa Allahnya dan tahu bagaimana Allahnya melakukan segala sesuatu untuk menebus hidupnya. Artinya, orang yang bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran adalah orang yang betul-betul menyadari siapa Tuhannya. Dia mengakui Dialah Allah satu-satunya di dalam kehidupannya. Dia mengenal. Ketika kita bicara menyembah Tuhan, ini merupakan respon hati kita kepada apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 4-5 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu-satunya. Dan di ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya ketika kita menyadari siapa Tuhan kita, ketika kita menyadari Dia Allah yang merelakan dirinya berkorban buat setiap kita, respon hati kita datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar saya lahir sebagai orang Kristen, tetapi kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sudah memberikan nyawanya untuk setiap kita. Sehingga kita gak main-main lagi. Dan dikatakan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Artinya apa? Menyadari menyembah Tuhan dengan segenap hati artinya gak bisa main-main lagi. Artinya gak bisa coba-coba lagi. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Artinya all out. Seluruh kehidupan kita. Itu menyembah pada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu sebabnya kembali lagi ketika kita menyembah kepada Allah kita gak bisa menyembah ya dari hati yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya ketika kita datang menyembah kepada Bapa harus ada keterbukaan di dalamnya. Akui setiap dosa-dosa kita. Kalau masih ada yang mengikat hidup kita, ada yang mengikat hati kita, ikatan dosa, belenggu dosa, datang kepada Tuhan, akui dan bereskan itu di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menyembah Bapa kita. Kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan menyembah di dalam kebenaran. Tentunya kebenaran itu sumbernya adalah firman Tuhan. Sumbernya adalah Alkitab itu sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita. Seringkali kita berasumsi bahwa penyembahan itu adalah lagu kita kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan besar kau Tuhan, betapa besar. Seringkali kita mengidentikan penyembahan itu lagu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita.
Menyembah kepada Bapa artinya itu bagaimana sikap respon hati kita terhadap kasih Bapa yang begitu besar untuk setiap kehidupan kita. Menyadari siapa Tuhan kita dan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk setiap kehidupan kita. Dengan demikian kita menyadari kita bisa masuk di dalam menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini atau hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk menyelidiki kedalaman hati kita. Adakah hal-hal yang masih menghalangi kita? Adakah hal-hal yang menyita perhatian kita begitu luar biasa? Apakah itu anak kita? Apakah itu karir kita? Prestasi yang ingin kita capai? Atau popularitas yang ingin kita kejar? Kalau masih ada hal-hal yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita selain Tuhan, hari ini ketika kita mendengar firman ini, mari kita datang sama Tuhan, akui itu, tanggalkan itu semua dan jadikan Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Karena ingat Allah kita adalah Allah yang cemburu dan Allah yang membalaskan. Tetapi kita bisa melihat di dalam ayat terakhir di ayat 6 dikatakan tetapi aku atau Tuhan atau Allah menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari datang kepada Tuhan. Bereskan hati kita, sembah Dia, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah engkau terima dari Tuhan, yang sudah engkau boleh rasakan, yang sudah boleh engkau alami di dalam Tuhan. Dengan demikian kita belajar untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu. Amin Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin, amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk kita bisa melihat diri kita, mengevaluasi diri kita.
Firman Tuhan ini tidak ditujukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Termasuk saya yang hari ini menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan ingin setiap kita menyelidiki hati kita. Adakah hal-hal lain, adakah sesuatu yang jadi penting, terutama di dalam kehidupan kita sehingga mengambil alih kedudukan Tuhan sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita. Adakah sesuatu yang lebih memikat kita ketimbang Tuhan kita? Kalau ada, pagi hari ini, mari bersama-sama datang kepada Tuhan dan bereskan. Kita melihat janji Tuhan untuk setiap kita ketika kita datang menyembah Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Janji Tuhan adalah janji yang setia. Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya bagaimana kita datang kepada Tuhan kita, mengakui ada keterbukaan di dalamnya. Kalau ada sesuatu yang menyita perhatian kita, memikat hati kita melebihi Tuhan kita, mari dengan terbuka datang kepada Tuhan. Dikatakan menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Mari saya mengajak kepada setiap kita menyelidiki kedalaman hati kita. Dan kita mau katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kita betul-betul menyadari kebaikan Tuhan. Setia
Kami minta ampun kalau ada hal-hal yang masih memikat hati kami melebihi Engkau. Kalau masih ada hal-hal yang menjadi utama di dalam kehidupan kami selain Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu Bapa. Kami mau belajar untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, mari Roh Kudus Engkau yang menyingkapkan setiap hati kami, selidiki akan setiap hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah Engkau yang menjadi terutama di dalam kehidupan kami? Dan biar pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami, pemikiran kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Tidak ada yang lainnya, hanya Engkau yang terutama dan menjadi utama di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang menangkap kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mereka yang mau meresponi firman-Mu ini dengan benar. Pagi hari ini atau hari ini Roh Kudus, Engkau berperkara secara pribadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kemenangan di dalamnya Tuhan. Dan kami akan melihat janji-Mu Tuhan akan digenapi. Kasih setia-Mu, pernyataan-Mu Tuhan akan Kau nyatakan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, yang hidup berpegang kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat-Mu mengalir turun atas setiap jemaat-Mu, atas setiap jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dan biar kiranya damai sejahtera-Mu yang mengambil alih setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Engkau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hari ini Engkau sudah mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Renungkan itu dan lakukanlah dalam kehidupanmu. Percayalah, Dia Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau, menyertai engkau, memampukan engkau untuk mempraktekkan atau untuk menghidupi kebenaran firman-Nya. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menolong engkau sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.